bahwa saya adalah pelaku nyata merasakan bahwa COVID itu ada. Itu yang harus disadari oleh masyarakat supaya waspada, hati-hati, jaga jarak, terus pakai masker, harus selalu bersih atau cuci tangan. Karena di sekitar tempat-tempat kami di organisasi itu masjid ya tidak ada jaga jarak, kerumunan biasa, pengajian biasa. Nah ini yang mungkin barangkali PR berat untuk pemerintah menyadarkan para masyarakat supaya bisa tadi menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Nah ini salah satu mungkin upaya untuk pencegahan kepada masyarakat yang belum terkapar oleh COVID Corona. Tapi kalau yang sudah terkapar, menurut saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena mungkin Allah masih sayang pada saya berdoa, kalau saya diberi sembuh akan memperbaiki kehidupan saya, terutama ibadahnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel yang mudah-mudahan tetap memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Kali ini Jawa Tengah dikabarkan yang terpapar COVID jumlahnya cenderung naik terus. Naik dan kedua setelah DKI. Sekarang malah juara sudah. Nah, sekarang channel Inspirasi Jawa Tengah mencoba mencari cara bagaimana membantu yang belum terkena COVID bisa menghindar, tetapi yang sudah terlanjur bisa punya punya kiat untuk segera sembuh. Nah, kami akan memulai meminta kepada pasien yang terpapar COVID dan sudah sembuh untuk ikhlas membagi pengalamannya supaya membantu yang lain. Pertama tujuannya menghindarkan yang belum terlanjur dan membantu memulihkan yang sudah terlanjur. Saya sudah bersama Bapak Ahmad Robani Albar, sarjana hukum, ya, atau sering dipanggil Pak Kiai Ahmad Robani, yang sehari-hari menjadi ketua LBH-NU Jawa Tengah. Yang beberapa waktu lalu, kira-kira tanggal 9 atau 10 November masih saya wawancarai, tapi kemudian tiba-tiba saya sudah mendengar kabar bahwa sakit, dan berikutnya sakit tapi malah terpapar COVID. Nah, sekarang alhamdulillah sudah sembuh, sudah pulang ke rumah, mungkin masih perlu isolasi, tapi beliau berkenan bukan menularkan COVID-nya, tapi menularkan pengalamannya, bagaimana suka duka dan bagaimana memulihkan kesehatannya setelah terpapar COVID. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Ya, nah, mohon Pak, Ahmad Robani berkenan untuk bercerita bagaimana asal mulanya. Kalau nggak salah saya kan mengikuti di medsos juga, saya WA langsung, katanya sakit, kemudian di opnam di rumah sakit, tapi belum di swab, pulang ke rumah. Kemudian di swab ternyata positif, dirawat di rumah sakit lagi. Monggo silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan kepada publik supaya publik juga tahu, yang awalnya kami atau saya pribadi itu juga tidak mengira kalau saya bisa kena COVID-19. Pertama, setelah Bapak Bambang Sadono wawancara itu, malamnya itu saya sakit panas dingin. Panas dingin, suhunya
nggak tahan saking rasa dinginnya, terus saya masuk di klinik Ensensia. Alhamdulillah di sana dirawat 4 hari sudah begitu baik, suruh pulang, tapi sampai rumah itu 2 jam kumat lagi, panas dingin. Akhirnya masuk di klinik lagi, suhu badan saya waktu itu 40,9, terlalu tinggi. Terus di klinik itu sampai 4 hari, total 8 hari tidak ada perkembangan, langsung dirujuk di rumah sakit Ketileng. Rumah sakit Ketileng inilah yang mungkin membuat saya pertama ada spiritual yang mungkin kami rasakan beda dengan sehari-hari, karena saya waktu itu hari pertama di UGD 2 jam terus dimasukkan di ruangan perawatan, tepatnya jam 2 malam. Itu sekujur tubuh untuk gerak nggak bisa, untuk napas sudah nggak bisa, dan saya waktu itu ingat saya ya paling mau mati, karena dari sekian teman-teman saya, 6 teman saya pengacara, itu kasusnya sama, dan kelima-limanya meninggal dunia. Alhamdulillah saya yang masih hidup. Jadi tempo dalam hari itu juga telatnya atau letnya itu sehari ada 5 teman-teman yang kena COVID-19. Yeah. Alhamdulillah ini ke-6 jam 2 malam persis itu hari pertama saya di rumah sakit Ketileng itu saya merasa sudah tidak bisa hidup lagi, karena saya di atas kasur itu sudah tidak bisa gerak, tidak bisa napas. Tapi waktu itu saya janji pada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya diberi panjang umur atau sehat, saya akan memperbaiki amal perbuatan saya, dan saya taubat, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Janji saya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin doa saya itu dikabulkan. Alhamdulillah sampai sekarang bisa sehat kembali. Ya, ini Pak Ahmad Robani, supaya bisa jadi bahan apa ya, pertimbangan atau pelajaran itu dari awal, gimana rasanya itu pertama kali? Saya kebetulan aktivis banyak kegiatan, dan saya itu juga dari Ketua Forum Jateng Gayeng itu bagi masker itu mungkin puluhan ribu se-Jawa Tengah. Dalam arti gini, saya yakin bahwa saya aktivis anti virus corona tidak mungkin kena corona. Tentu karena waktu itu habis beberapa acara, ya yakin bahwa tidak akan kena COVID, tapi begitu badan terasa panas dingin, begitu masuk di klinik ada indikasi kena COVID, saya terus baru berpikir ternyata yang selama ini badan saya kira kebal tentang COVID, ternyata masih bisa kena COVID juga gitu. Ya. Bagaimana Pak Ahmad Robani merasa bahwa bisa kebal? Ya, pertama saya konsep-konsep yang di medsos itu harus happy, harus menjaga imun. Kalau saya tiap paginya itu rata-rata setengah jam itu DD, cari matahari, terus minum jahe, minum madu, jus, itu rutinitas. Itu menurut saya yakin bagian dari usaha ikhtiar untuk supaya kebal dari virus COVID corona. Ternyata Allah berkehendak lain, karena sebelumnya itu sudah 2 teman saya yang hari itu masuk rumah sakit meninggal. Bahkan yang terakhir itu cuma sehari. Satu kantor dengan saya, sama-sama advokatnya. Ya, oh satu kantor. Jadi Pak Ahmad Robani ini sudah mengira, minimal menebak-nebak dari mana penularannya, sudah tahu ya? Oh tidak tahu, tidak tahu dari mana, dan saya juga tidak yakin ketularan dari mana. Cuman kasusnya itu kebetulan teman yang sakit itu pun saya tidak jenguk, karena saya juga khawatir nanti kalau ketularan gitu. Semua teman saya itu dari 6 yang selamat, yang masih hidup cuma saya. Oh, nah maksud saya waktu pertama kali ke klinik kenapa tidak langsung swab? Ya itu keputusan dokter waktu itu sudah di ronsen, sudah berupaya ya sesuai ilmunya dokternya mungkin, karena
Saya yakin waktu itu saya milih di klinik karena saya takut nanti kalau diisolasi. Takut kalau kena COVID, ternyata di klinik 8 hari tidak sembuh, dirujuk karena terakhir itu memang susah napas dari pihak dokter untuk memberi rujukan ke rumah sakit Ketileng. Jadi ketika berangkat ke rumah sakit RSUD Ketileng itu juga belum tahu bahwa positif COVID, belum tahu Pak Robani ya? Belum tahu, cuman ada info dari dokternya bahwa waktu itu sudah sesak napas, nggak bisa napas, ada indikasi ke arah COVID gitu. Makanya dokternya terus nggak berani nangani, terus dirujuk ke rumah sakit Ketileng gitu. Ya, sejak kapan dinyatakan positif itu Pak Robani? Malamnya itu langsung di swab, terus paginya dikabari bahwa kami positif. Terus 2 hari kemudian di swab lagi masih positif. Terus hari ke-8 itu alhamdulillah katanya sudah sehat, sudah negatif. Iya, Pak Robani, ketika diberitahu swabnya positif, apa respon Pak Robani? Ya, saya yang bayangkannya ya banyak dosa, banyak tanggungan saya yang belum terselesaikan dan lain sebagainya. Saya ya 24 jam non-stop saya istighfar, berjanji kepada Allah bahwa saya akan tobat, akan memperbaiki diri saya, lebih taat lagi kepada Allah gitu. Kalau masih diberi kesempatan hidup, janji saya kepada Allah begitu. Ya. Nah, setelah tahu bahwa Pak Ahmad Robani positif, bagaimana tanggapan keluarga atau langkah yang diambil oleh keluarga? Keluarga semua ya sedih, menangis karena ya tadi pertama dia juga mengetahui bahwa dari teman-teman saya yang satu kantor itu sudah pada meninggal karena juga tak kasih info, tak kasih kabar, karena memang teman-teman satu kantor itu ada kedekatan keluarga, kekeluargaan itu sudah terbuka biasa. Begitu ada info si A, si B, si C meninggal itu gambaran saya ya mungkin nasibnya sama begitu. Nah, maksudnya apa, nggak ada juga yang melakukan swab gitu karena khawatir apakah tertular apa enggak gitu? Ya, anjuran dokter sudah diperiksa dokter, alhamdulillah keluarga semua sehat. Kebetulan kami di rumah hanya berdua dengan istri, anak 2 sudah misah semua, jadi nggak ada siapa-siapa di rumah. Jadi istri aman ya, tidak terkena nih? Alhamdulillah aman. Nah, kebetulan begitu masuk rumah sakit nggak boleh nggak boleh masuk, jadi memang nggak ada kontak gitu ya. Ya, tapi bisa komunikasi lewat handphone gitu bisa? Handphone ya, sering video call itu setiap perkembangan kami sampaikan bahwa yang persis jam 2 malam hari pertama di RSJ itu saya sudah pesan pada istri semua utang-utang saya, semua tanggungan saya sudah tak sampaikan semua supaya dilunasi karena saya bayangkan saya mati. Nah, itu tahap-tahapnya seperti apa? Begitu masuk rumah sakit itu langsung di swab, dinyatakan positif, terus perawatannya seperti apa, Pak? Enggak, ini alhamdulillah mungkin saya termasuk orang yang beruntung di dunia karena di UGD itu ada mungkin 25 orang yang belum ditangani karena enggak ada kamar. Saya masuk jam berapa gitu, saya termasuk yang beruntung karena jam 1:30 malam itu dikabari dipindah di ruangan gitu. Nah, begitu dipindah di ruangan itulah saya mulai puncak sakitnya karena tadi buat gerak aja buat napas nggak bisa. Nah, setelah itu ya itu tadi setiap hari itu disuntik ada mungkin 10 kali, obatnya mungkin 4 kali, sekali minum mungkin 7 butir dan banyak sekali obat-obat yang saya minum dan suntikan-suntikan itu banyak sekali. Ya. Tetapi di ruangan itu didampingi terus ya oleh petugas medis Pak Robani ya? Oh tidak, hanya modal mic kalau butuh apa-apa dipejet itu. Jadi kadang juga kita nunggu agak lama, misalnya butuh apa. Seperti hari pertama itu kan saya nggak bisa gerak itu, butuh mau pipis atau mau berak itu ya langsung di kasur karena nunggu lama. Oh, iya. Itu satu kamar berapa orang?
satu kamar sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak boleh ada orang, termasuk petugasnya itu kalau mau nyuntik sama mau periksa saja yang masuk. Ya, ya. Jadi kesendiriannya itu juga berat ya, nggak ada komunikasi dengan orang gitu ya. Iya, berat dan juga apa ya, badan itu kan semua diselang ya, nggak bisa gerak, rasanya seperti di apa ya, seperti sakit semua pokoknya. Ya. Makanya kepada masyarakat yang masih sehat dijaga kesehatannya, karena memang saya sendiri nggak yakin kalau bisa kena COVID, ternyata kena juga. Ya. Artinya dipasangi selang itu apa? Infus, terus apa lagi? Oksigen? Oksigen karena untuk napasnya susah. Ternyata memang kata dokter itu kalau yang kena COVID rata-rata hampir 90% itu serangannya nafas. Kalau napasnya masih kuat bertahan, insya Allah bisa hidup. Ya, 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 ya. Itu tangan untuk gerak aja itu napasnya sudah nggak bisa, harus diem itu sambil apa ya, sambil apa mengatur napas. Pak Robani, itu mulai membaik hari keberapa? Mulai terasa membaik hari ketiga di rumah sakitnya. Yang paling terasa sangat sakit sekali, nggak bisa napas itu hari pertama, kedua. Ketiga mulai agak lega. Terus mulai dinyatakan negatif setelah berapa hari di rumah sakit? Ya hari kedua itu hasil apa swabnya mengatakan bahwa memang positif itu. Ya, enggak, mulai negatif, mulai dianggap sembuh. Mulai dianggap sembuh hari ke-8. Hari ke-8 ya. Itu saya tidak membayangkan, dokternya hadir, alhamdulillah Pak Robani fisiknya kuat. Hari ini bisa pulang gitu, saya langsung menangis. Ya. Ya. Mulai berkurangnya, mulai terasa lebih enak gitu hari keberapa? Hari ketiga. Tiga itu mulai napas sudah bisa apa ya? Sudah bisa napas. Sebelumnya itu susah sekali untuk napas. Selama itu masih minum obat terus ya? Obat terus sampai pulang ini obat terus. Ya. Nah itu kan saya lihat video Pak Robani sudah mulai apa ya jalan-jalan di tempat itu hari keberapa? Kalau yang jalan-jalan itu malah masih di klinik hari ke-4 itu. Oh itu di klinik? Iya, belum masuk rumah sakit, belum diputus kalau COVID itu. Oh. COVID itu setelah di klinik 8 hari itu semakin memburuk, dokternya menduga ini penyakitnya COVID baru dirujuk ke Tileng begitu. Ya. Ini seandainya di swab lebih awal mungkin lebih cepat pengobatannya ya? Ya kemungkinan karena kan awalnya memang saya tujuannya di klinik itu takut di swab itu takut. Oh. jadi justru karena takut itu ya. Nah, sekarang setelah pengalaman yang dijalani oleh Pak Kiai Ahmad Robani ini, itu apa yang dinasihatkan terhadap orang ya, terutama yang belum terkena dan yang sudah dinyatakan positif, apa nasihatnya? Yang pertama, di masyarakat itu masih banyak yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Kebetulan kami juga memimpin jamaah, organisasi dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang masyarakat tidak yakin bahwa ada COVID. Ini memang PR berat untuk pemerintah untuk meyakinkan bahwa COVID itu ada. Yang kedua, kepada yang sakit tentunya berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Beliau satu-satunya tempat untuk mengadu, mengeluh dan berharap. Ya. Jadi pengalaman selama di rumah sakit, memang rumah sakitnya penuh Pak Ahmad Robani ya? Saya melihat itu yang menurut saya nyawa tidak ada artinya waktu di UGD. Itu keluar masuk seperti pindang. Oh. Penuh sekali di UGD itu. Ya. Nunggu ruangan karena ruangannya memang katanya terbatas. Termasuk saya itu yang beruntung tadi bisa mendapat ruangan yang lebih awal. Ya.
Nah, sekarang setelah pulang masih harus isolasi mandiri berapa hari? 14 hari sampai tanggal 12 bulan 12 itu baru boleh keluar. Ya, 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 ya. Terus pengalaman sosialnya gimana? Apakah tetangga nggak berani nengok gitu atau gimana? Tetangga alhamdulillah biasa. Ini di depan saya itu ada tetangga pada main biasa. Alhamdulillah di masyarakat Genuk sekitar ini baik-baik, nggak peduli apa ya, nggak ada image bahwa COVID itu membahayakan atau menular. Ini biasa, nggak ada perubahan apa-apa. Yeah. Tetapi bagaimana saran itu kan tadi Pak Robani sendiri tidak tahu persis di mana tertularnya. Ya, ya, menurut saya memang masyarakat harus waspada, hati-hati, jaga jarak, terus pakai masker, harus menjaga kebersihan. Itu saya tengah malam merasa panas dingin langsung saya periksa di klinik itu aja. Ya. Tapi kan Pak Robani menyadari bahwa teman-temannya sekantor terkena lebih dulu. Apakah bukan dari situ kira-kira? Ya, kemungkinan bisa juga, kemungkinan tidak, karena waktu yang jenguk salah satu yang meninggal pertama itu senior kami, itu 4 orang yang jenguk di ruangannya itu semua sehat kecuali saya yang tapi itu letnya sudah agak lama, sudah pindah-pindah acara, sudah mungkin hari keempat. Ya. Lalu mengenai obat, selain yang diberikan oleh rumah sakit, ada nggak tambahan-tambahan obat, misalnya kiriman dari rumah atau dari teman gitu? Enggak ada, kecuali tambahan sendiri minum degan itu. Ya kata kakak saya itu bisa menaturalisasi virus-virus penyakit dengan minum degan. Itu saya sering minum degan ini. Ya, itu di rumah sakit kan nggak boleh ditengok. Itu gimana caranya ngirim degannya itu? Ada kiriman yang nerima perawat. Nanti perawat terus dikirim ke kamar begitu. Iya. Terus sekarang gimana saran terhadap yang masih sehat atau yang belum tertular supaya tidak tertular? Pertama, bahwa saya adalah pelaku nyata merasakan bahwa COVID itu ada. Itu yang harus disadari oleh masyarakat supaya waspada, hati-hati, jaga jarak, terus pakai masker, harus selalu bersih atau cuci tangan. Karena di sekitar tempat-tempat kami di organisasi itu masjid ya tidak ada jaga jarak, kerumunan biasa, pengajian biasa. Nah ini yang mungkin barangkali PR berat untuk pemerintah menyadarkan para masyarakat supaya bisa tadi menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Nah ini salah satu mungkin upaya untuk pencegahan kepada masyarakat yang belum terkapar oleh COVID Corona. Tapi kalau yang sudah terkapar, menurut saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena mungkin Allah masih sayang pada saya berdoa, kalau saya diberi sembuh akan memperbaiki kehidupan saya, terutama ibadahnya. Begitu. Pak Ustadz Ahmad Robani, ini kan penjenengan ini kan orang yang banyak bukan hanya bergaul, tapi kan juga mengajar, berkomunikasi dengan orang banyak. Jadi apakah Pak Robani ini setelah ini juga bersedia akan menjadi juru penerang gitulah supaya orang mentaati protokol kesehatan gitu? Selama ini kebetulan kami juga mitra dengan pemerintah dan kami juga difasilitasi pemerintah untuk diantaranya kampanye itu. Yeah. Makanya kalau saya bisa kena ini juga. Selama ini saya kebetulan ketua Forum Jateng Gayeng itu memang mendapat kepercayaan pemerintah untuk membagi masker, untuk kampanye anti COVID dan lain sebagainya. Yeah. Nah, harapan saya juga ada kesadaran seperti saya itu kan juga di pengajian, khususnya di kampung saya atau jamaah saya perketat harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker sudah tak sediani harus dipakai. Ya, itu kadang-kadang ini ya tadi
memang segala upaya sudah dilakukan, tapi kalau Allah memang menguji kita, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak, maksudnya begini, sesama apa ya, juru penerang ya, relawan COVID, yang sudah kena kan lebih dipercaya karena itu pengalamannya otentik. Ya, jadi itu bukan cerita-cerita ini. Nah, itu apakah mau dimanfaatkan oleh Pak Ahmad Robani untuk jadi bahan untuk mensosialisasikan bagaimana menghindari COVID itu? Ya, setelah habis isolasi 14 hari, saya memang sudah ancang-ancang mengumpulkan komunitas saya bahwa jangan menyepelekan tentang COVID, termasuk korbannya saya dan teman-teman saya yang sudah meninggal. Ini sebagai ikon, sebagai paling tidak itu mengingatkan yang belum sadar betul tentang bahaya COVID-19. Ya, tadi kan mengatakan bahwa yang paling sulit kan apa, mengajak masyarakat tadi ya di acara-acara pengajian, di masjid dan sebagainya itu gimana kemudian setelah ada pengalaman seperti ini? Saya yakin setiap saya dakwah, kalau saya menceritakan dengan pengalaman spiritual saya, seperti saya itu kan tergantung permintaan, bisa menjadi kiai, bisa menjadi pengacara, bisa menjadi apa lah, itu biasanya pengalaman saya pribadi, misalnya nangani kasus pembunuhan harus gini-gini, itu masyarakat mindsetnya masuk, percaya gitu. Nah, dengan pengalaman saya yang asli kena sendiri COVID itu pasti nanti sebagai bahan untuk dakwah, untuk penyampaian bahwa bukti nyata saya kena COVID itu mungkin juga banyak pengaruhnya. Ya. Jadi yang semula yakin bahwa tidak akan kena ya karena apa, memahami protokol kesehatannya dan merasa sudah melakukan, toh akhirnya bisa kena juga gitu ya. Ya, bagaimana kalau masyarakat tidak hati-hati? Pak Kiai, monggo terakhir mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas ini. Bagaimana caranya supaya apa penderita terpapar COVID ini tidak makin banyak di Jawa Tengah? Ya, pertama menurut berita Jawa Tengah itu adalah tertinggi kedua setelah DKI, maka perlu saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah tetap harus ikuti aturan pemerintah terkait cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Itu salah satu upaya untuk pencegahannya. Dan yang kedua harus menjaga imun agar tetap badan sehat, stamina-nya kuat biar tidak mudah terkena virus. Bagi yang sudah terkena, menurut saya tadi pasrah kepada Tuhan, kepada Allah, minta disembuhkan dan akan memperbaiki dirinya, ibadahnya yang lebih baik. Insya Allah doa-doa seperti itu akan didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Pak Kiai atau Pak Ustadz Ahmad Robani Albar, SH, Ketua LBH NU Jawa Tengah, yang telah membagikan pengalamannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua, terutama yang belum terpapar, dan juga ada saran-saran tadi kalau yang sudah terlanjur, supaya juga dengan penuh tawakal, sabar menjalani perawatan di rumah sakit. Gitu ya Pak Kiai? Ya. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.